Jadi sebenarnya si bayi aku ini udah gitu, udah pup di dalam rahimnya sendiri, terus si air ketubannya itu dimakan sama dia, jadi otomatis dia itu memakan tinjanya sendiri gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, di kesempatan kali ini aku mau ceritain pengalaman aku melahirkan operasi sesar ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman nih yang mau melahirkan secara normal, saya sarankan untuk men-skip atau melewati video ini ya teman-teman. Karena apa? Karena secara tidak langsung kalian itu akan terdoktrin untuk melakukan operasi sesar ya teman-teman. Dan video ini aku share ke kalian hanya untuk info aja, karena seperti yang saya alami untuk mama-mama muda atau mungkin yang baru nikah dan mulai hamil gitu ya. Mungkin ini juga bermanfaat untuk info-info yang perlu kalian ketahui seputar melahirkan sesar, apa aja yang harus dipersiapkan, terus gimana sih proses sesar itu gitu ya, dan apa yang akan terjadi setelah sesar ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk klik like pada video ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pembahasannya ya. Nah, pada awalnya aku ini melahirkan untuk yang pertama kalinya, dan saya kira akan melahirkan secara normal ya teman-teman. Saya harap sih begitu ya, untuk melahirkan normal. Karena melahirkan normal itu menurut aku itu wah perempuan banget gitu ya. Jadi perempuan yang melahirkan dengan secara normal itu bisa merasakan bagaimana gitu ya rasanya melahirkan gitu. Melahirkan sebuah bayi gitu ya dari tubuh kita atau dari rahim kita secara langsung gitu ya. Kita bisa banget merasakannya. Tapi ternyata untuk operasi sesar ini berbeda banget dengan melahirkan normal ya teman-teman. Nah, pada awalnya nih ceritanya, aku ini hamil di bulan September ya, kira-kira September Oktober lah ya. Nah, di HPL-nya ini aku periksakan ke bidan, ternyata HPL-nya adalah tanggal 25 Mei ya teman-teman. Tapi setelah saya USG ke dokter ya, ke dokter rumah sakit terdekat di sini, ternyata jadi mundur untuk HPL-nya jadi tanggal 14 Juni ya teman-teman. Namun setelah hari H, setelah saya tunggu-tunggu sampai Mei berlalu dan Juni, setelah Juni biasanya itu seminggu dari HPL biasanya udah kontraksi ya. Untuk yang biasa teman-teman aku juga kan ada yang bareng juga ya hamilnya. Mereka tuh udah pada lahiran, kok aku masih belum gitu ya. Dan ternyata kakak aku bilang kalau misalnya dari HPL itu biasanya ada yang mundur 1 minggu atau bahkan maju 1 minggu, jadi jangan khawatir katanya. Tapi karena aku ini udah mulai was-was juga, udah deg-degan juga, aku tunggu dulu seminggu dari HPL tanggal 14 Juni itu. Dan setelah tanggal 21 aku langsung ke dokter ya, langsung datang juga ke dokter. Setelah itu dia tanya ini udah berapa minggu, dan dia hitung ternyata udah masuk ke 40 minggu. Dan biasanya itu si bayi udah lahiran di minggu ke-38 atau di minggu ke-39 ya teman-teman. Setelah itu kita periksa dan si dokternya ini bertanya, kamu bawa kakak enggak KTP gitu, BPJS juga ya, karena aku udah pakai BPJS, sudah siap-siap. Karena melahirkan itu tidak semudah yang kita pikirkan ya teman-teman. Apalagi kalau di rumah sakit itu butuh biaya yang lumayan juga ya teman-teman. Apalagi untuk sesar itu kalau misalnya nggak pakai BPJS atau ya pakai asuransi, itu bakalan lebih mahal ya biayanya. Oke, sambung lagi. Nah, dari situ kita langsung di USG, dan ternyata alangkah terkejutnya nih dokternya, katanya ini air ketubannya sudah sedikit ya teman-teman, udah mulai berkurang dan ini harus segera dikeluarkan bayinya katanya gitu. Aku mulai shock dong dari situ. Aku langsung tanya apakah aku bisa lahiran normal gitu kan. Saya harap begitu katanya, tapi kita coba dulu. Kamu yakin mau ini gitu ya, mau lahiran normal katanya gitu. Memangnya kenapa gitu kan, saya tanya lagi. Ternyata dia bilang bahwa pinggul saya ini kecil gitu ya, bokong saya ini kecil, dan dengan ukuran kepala si bayi. Jadi kan kalau misalnya di USG itu udah ada kelihatannya, udah mulai dari berat badan, terus ada lingkar kepala bayi ya, terus dia juga udah ngecek bokong atau pinggang kita gitu ya, pinggul kita memungkinkan tidak kalau misalnya si pasien ini untuk melahirkan normal. Nah, namun si dokternya ini dia bilang kalau misalnya oke, kita coba dulu untuk melahirkan normal, kita akan kasih perangsang, karena aku memang benar-benar belum merasakan kontraksi gitu ya. Jadi mereka akan rangsang dulu, kita kasih rangsangan, katanya kalau misalnya belum berhasil juga nyawayahna gitu kan, harus disesar ya, kalau kata orang Sunda ya mau nggak mau gitu harus disesar gitu.
setelah itu kita langsung dia langsung nanya lagi ke kita untuk syarat-syaratnya kayak kakak sama KTP terus BPJS-nya dibawa enggak katanya gitu. Udah gitu dia alhamdulillahnya suami saya juga bawa, dan kata dokternya ayo kita langsung aja ke ruang bersalin. Aku tuh udah nggak bawa baju, nggak bawa persiapan, dan perlengkapan pun juga enggak, orang tua juga nggak ada yang tahu gitu kan. Karena tadinya kita cuma mau periksa doang gitu. Pas udah gitu kita langsung dibawa ke ruang persalinan, ke ruang bersalin. Aku langsung dibawa di situ. Untuk waktu itu karena periksanya sore sekitar jam 4 sampai jam 5-an gitu. Terus sekitar jam setengah 6 saya langsung dibawa ke ruang bersalin. Dari situ langsung dikasih obat perangsang. Itu emang nggak disuntik tapi pakai infus ya teman-teman. Jadi emang reaksinya agak lama. Waktu itu dari mulai sore di infus sampai sekitar jam isa lah ya, sampai isaan, sampai jam 7-an gitu ya kurang lebih. Itu aku mulai kontraksi, udah mulai agak cenut-cenut gitu ya, perut aku udah mulai celutit, pokoknya udah mulai sakit. Sekitar jam 8 udah mulai terasa banget sampai malam ke malam terus. Itu sampai beneran sakit banget. Nah, yang paling sedihnya ya di sini. Jadi pas sore-sore itu suami mungkin udah langsung kabarin yang di rumah bahwa nih istri saya mau lahiran gitu ya, ke keluarganya juga, ke keluarga aku juga. Setelah itu orang tua aku emang ada datang tapi nggak bisa ketemu sama aku karena aku lagi di ruang bersalin ya. Jadi mereka benar-benar di luar. Jadi kita tuh aku sendiri gitu ya, nggak ketemu sama keluarga sama sekali ya. Dari situ suami nemenin sampai jam 8. Di situ sebelum jam 8 aku emang udah nggak bisa makan karena udah sakit gitu ya. Cuman karena hari itu alhamdulillahnya banget ya teman-teman, di situ di ruang bersalin itu banyak banget yang lagi lahiran, jadi ramai banget. Jadi nggak yang bolak-balik masuk itu keluar masuk itu yang lahiran. Dan suami karena ruangannya itu nggak per orang gitu ya, jadi kayak satu ruangan besar gitu, cuman pakai gorden gitu. Jadi satu orang per gorden gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lahiran otomatis kelihatan gitu, atau misalnya kedengeran. Jadi stres banget gitu kan kepala. Udah kita lagi sakit gitu kan, terus di pinggir juga lagi ada yang lahiran. Pokoknya itu bener-bener luar biasa banget. Nahan sakit sama stres bener-bener harusnya ya menurut aku sih ya, untuk rumah sakitnya gitu ya. Ini saran aja kalau misalnya untuk ruang bersalin atau melahirkan kayak gitu, apalagi kalau kita yang lagi kontraksi, seharusnya di tempat yang emang satu ruangan satu gitulah ya. Dan kita kembali lagi ke ceritanya. Setelah itu jam 8 dari situ suami nggak bisa masuk sama sekali ke ruang bersalin atau ngelongokin aku. Dan dari situ aku mulai merasakan yang namanya kontraksi itu bener-bener sakit banget. Mungkin sekitar 10 kali lipat dari rasa sakit haid yang sakit banget itu, 10 kali lipat dari situ. Dan disatuin dengan rasa mules yang luar biasa gitu ya teman-teman. Jadi rasanya itu kayak sakit haid terus sama sakit perut yang bener-bener mules banget disatuin. Itu jadi pokoknya nggak bisa, kayak aduh. Jadi kita ngomong aduh aja itu tuh jadi refleks gitu, bukan karena kita bukan karena apa ya, bukan karena kita pengen dikasihani, tapi emang karena refleks gitu ya. Ini sakit banget gitu, udah nggak tahan gitu ya. Dan yang paling mungkin Allah juga udah ngasih tanda-tanda gitu ya kalau misalnya saya ini nggak bisa lahiran secara normal. Karena sebelumnya ini orang tua saya ini bawa air, jadi air itu udah ya biasa lah ya, kalau misalnya orang Sunda itu biasanya minta air doa dari orang tua gitu ya supaya lancar gitu kan. Nah, si airnya ini dimasukin ke wadah kayak Tupperware gitu ya, jadi kayak botol Tupperware gitu dimasukin. Terus sama suami aku tuh dibawa, dan ternyata katanya nih, aku juga nggak tahu kan ya kejadiannya, cuman ini diceritain setelah aku lahiran. Jadi si botol itu pas dibawa mau dikasih ke aku sebelum lahiran tuh, pas dia nungguin aku di ruang bersalin, pas mau dibawa ternyata di jalan itu si airnya tuh jatuh gitu ya. Terus si botolnya itu pecah, dan pecahnya itu belah di tengah-tengah botol gitu. Ini merinding banget ya. Jadi si botolnya itu belah gitu di tengah-tengah. Itu bener-bener mereka tuh nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang ngeh gitu ya kalau misalnya mungkin ini tandanya gitu ya. Tapi ternyata mereka sadar setelah saya lahiran sesar ya teman-teman. Dan dari situ udah mulai jam 2 jam 3. Nah, di sini pas jam 3 aku ini dipanggil dan mereka menceritakan keadaan aku. Terus dia bilang waktu itu karena aku tuh emang nggak ada pembukaannya cuma 1 kali, dan itu nggak naik pembukaan satu dari sekitar jam 10 ya sampai jam 3 itu masih tetap 1, nggak ada kenaikan, nggak ada naiknya.
tetap satu. Terus mereka juga meminta apakah bersedia untuk melakukan operasi sesar. Kalau misalnya operasi sesar, mereka juga sebelumnya aku dengar sih ya, karena aku juga deket dari tempat aku ke meja suster itu deket banget, jadi aku bisa dengar apa yang mereka bicarakan gitu ya. Jadi mereka itu menjelaskan pahitnya kalau misalnya melakukan operasi sesar itu gimana, terus apa yang harus ya intinya kalau misalnya operasi sesar tuh resikonya ini mereka jelasin gitu ya. Dan ternyata suami aku juga menyetujui. Terus dari situ suami aku datang dan dia bilang ya udah operasi sesar aja ya katanya gitu. Terus udah gitu ya udah gimana lagi gitu kan, lagian aku juga ini lagi sakit banget gitu ya, perutnya emang lagi masih kontraksi. Aku juga gak bisa mencerna banyak gitu ya perkataan dia itu kayak gimana, cuman intinya katanya ayo kita operasi sesar aja. Pas dari situ aku mulai disiapin untuk operasi sesar. Itu udah mulai masuk ke subuh ya teman-teman, dari maghrib sampai subuh itu masih kontraksi dahsyat banget. Dan dari situ aku mulai masuk, mau dibawa ke ruang operasi itu sekitar jam 5 enggak deh, jam setengah 5-an gitu lah ya. Nah dari situ sepanjang malam sampai subuh itu aku sama sekali nggak ketemu suami ataupun keluarga sama sekali. Dan pas mau dibawa ke ruang operasi, aku bilang ke susternya yang bawa aku pengen ketemu gitu ya sama suami. Pas aku lihat suami emang lagi liatin gitu kan di kaca di luar gitu ya, dan tapi kita nggak bisa ketemu dulu gitu. Aku takutnya ada apa-apa gitu kan, amit-amitnya gitu ya. Aku takut banget kalau misalnya aku nggak kembali lagi, aku nggak ketemu dulu gitu. Dan aku minta dengan sambil nangis gitu ya, aku pengen ketemu dulu sama suami. Dan ternyata oh ya oke boleh, tapi ini mau langsung operasi katanya, sebentar aja 5 menit aja katanya. Oke. Dan ternyata suami bisa masuk, terus dia cuman bilang berdikir aja la haula gitu ya. Udah dari situ bener-bener nangis, sedih banget, gak bisa ditemenin gitu ya, karena di ruang operasi itu gak bisa ditemenin. Ya udah aku langsung masuk ke ruang operasi. Dan dari situ si dokternya menjelaskan, ini kamu mau operasi sesar katanya, dijelaskan dulu gitu ya sebelum kita operasi itu. Nanti kamu akan dibius, jadi dibiusnya itu cuma setengah aja, jadi ke atasnya gak bakalan dibius katanya gitu. Karena aku takut ya, karena ini pertama aku melakukan operasi. Terus aku tanya, loh kok kenapa setengahnya gitu, loh emang kenapa, nanti kan kalau misalnya kamu setengahnya dibius nanti kamu akan lihat bayi kamu seperti apa gitu ya, pas lahiran langsung digendongin sama kamu katanya gitu. Tapi saya takut gitu kan. Kamu takut, terus gimana maunya? Saya pengen dibius total aja kata saya gitu. Oh ya udah nanti berarti ke atasnya kita bius pakai infusan aja katanya gitu. Dari situ aku disuruh untuk nunduk kayak gini nih. Jadi posisinya tuh disuruh kayak gini, jadi nunduk banget gitu ya. Nah setelah nunduk kayak gitu, jadi dia itu mencari celah. Jadi kalau misalnya ini tulang punggung kita nih ya, ini tulang punggung kita, jadi di sela-sela ini nih, di sela-sela ininya dia nyari celah itu untuk menyuntikkan biusan ya teman-teman. Nah dari situ kurang lebih ya beberapa menit kemudian kaki aku tuh udah mulai nggak bisa digerakin dan udah baal banget gitu ya, udah nggak kerasa banget. Setelah itu mereka mulai masukin infus juga. Jadi untuk yang infus ini dia nggak langsung berefek gitu ya. Yang aku lihat cuman beberapa menit di situ, yang aku sadar gitu ya, cuman beberapa menit yang aku lihat. Karena di atas aku ini ada kayak lampu gitu, tapi karena ada aluminiumnya gitu jadi mantul gitu ya. Apa yang dilakukan mereka tuh aku lihat di atas cermin itu gitu ya, di atas kaca itu, di atas aluminium itu gitu kelihatan. Jadi awalnya mereka dibuka gitu ya perut aku ini, terus kayak gambar-gambar gitu. Itu nggak lama kayak diusap-usap gitu. Dan aku lihat ternyata di aluminium itu mereka itu bukan ngusap-ngusap, tapi kayak nyayat perut aku gitu ya. Ya ampun, itu yang namanya linu gitu ya, ya kerasa gitu lah ya, linu aja gitu kayak diusap-usap, tapi padahal itu ternyata mereka tuh lagi buka-bukain perut aku gitu. Dan dari situ aku mulai ngantuk dan aku udah nggak sadar dari situ. Dan setelah sadar aku tuh kayak di hey gitu ya, kayak gitu. Ternyata mungkin mereka itu entahlah nampar aku atau apa, cuman kerasanya gitu ya, yang saya rasakan itu kan hey bangun gitu kan, udah selesai gitu operasinya. Aku mulai bangun dari situ, gimana bayi saya? Aku langsung nanyain, nah gimana bayi saya? Sehat dok, normal gitu, soalnya aku kan belum lihat gitu. Tapi mereka sama sekali nggak bilang, jadi aku takut gitu kan. Pas udah gitu
mereka nggak bilang apa-apa, nanti aja katanya, karena si bayinya itu lagi dibersihin dulu katanya. Tapi normal kan, maksudnya saya tuh takutnya ada kekurangan atau apa gitu ya, amit-amitnya. Ternyata mereka nggak bilang sama sekali, udah bawa katanya. Dan saya itu dibawa ke ruangan yang karena emang waktu itu lagi banyak banget yang ngelahirin, jadi aku tuh gak dapet ruangan. Sedih banget. Derita ya teman-teman. Waktu itu aku sempat beberapa jam, jadi lahirnya itu jam 5.10 menit, jadi jam 5 subuh lebih 10 menit bayi aku lahirnya ini. Dan setelah itu aku langsung dibawa ke ruangan, bukan ke ruangan sih ya, kayak penampungan ruangan gitu ya. Banyak juga di pinggir-pinggir aku ini yang udah lahiran sesar juga, sama aku sempat ngobrol juga apa yang aku rasain gitu ya. Dan sekitar jam 10 pagi, dari jam 5 bayangkan sampai jam 10 pagi, berapa jam ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar 5 jam aku baru bisa ketemu sama keluarga. Dan yang paling menyedihkan, udah tahu kita ini kan udah apa namanya, udah lahiran, sakit banget gitu kan perut, datang tuh susternya, katanya mau pasang kateter. Aduh sakit banget itu, dimasukin lagi ya, mereka masukin tangannya gitu, masukin lagi, sakit banget. Dan setelah itu, tapi kalian jangan ngilu ya teman-teman, karena itu emang bakalan kalian rasakan, itu nikmat banget. Dan setelah itu aku mulai ketemu sama keluarga. Jadi yang bikin aku sedih itu karena nggak ketemu, entahlah, jadi aku tuh pas lihat bapak ya, waktu itu emang ketemunya sama bapak dulu, jadi aku tuh sedih banget ngeliat bapak, dia juga nangis. Jadi kan pas udah lahiran sesar itu, kalau misalnya kita tuh nggak bisa ketawa sama sekali, jadi kalau misalnya ketawa itu sakit, apalagi kalau nangis ya kayak gitu tuh sakit bener-bener ke perut gitu ya. Pas udah gitu aku ketemu sama bapak, dia nangis, aku nangis, ini sambil nahan sakit gitu ya, sakit banget. Dan kerasanya ini, si bekas operasinya ini, efek biusnya ini udah hilang, jadi rasanya ini benar-benar panas banget. Jadi kayak rasanya ini kayak yang terluka gitu ya, kayak yang udah disobek-sobek gitu ya kulit kita, terus ditambahin sama bubuk cabai gitu ya, atau dikasih cabai gitu yang banyak, itu rasanya kayak gitu, pokoknya panas banget di perut kita. Nah setelah itu aku mulai ketemu sama keluarga, dan sekitar duhur jam 12-an aku mulai masuk ke ruangan, aku mulai ada ruangan. Nah dari situ kita mulai bisa santai-santai, cuman masih sakit, jadi aku cuman tiduran aja. Seharian aku tiduran, masih belum bisa bangun pun harus dibantu sama suami. Nah ini untuk kalian yang mau lahiran secara sesar, aku saranin untuk suaminya siap siaga ya. Karena apa? Karena lahiran sesar tuh bener-bener kita tuh untuk bangun aja susah gitu ya, untuk ngambil sesuatu susah, untuk kayak misalnya kayak gini aja tuh ya, pinggir tuh susah banget, sakit banget gitu. Dan aku mulai bisa ketemu sama bayi aku itu sekitar 1 hari ya teman-teman, 1 hari. Jadi pagi-pagi melahirkan, malam gak bisa ketemu, terus paginya jadi 1 hari 24 jam berarti aku baru ketemu. Karena yang suami aku bilang, karena waktu itu kan aku emang si ketubannya itu udah sedikit lagi, jadi sebenarnya si bayi aku ini udah gitu, udah pup di dalam rahimnya sendiri, terus si air ketubannya itu dimakan sama dia, jadi otomatis dia itu memakan tinjaknya sendiri gitu ya teman-teman. Jadi aku juga mulai sedih, terus gimana gitu kan keadaannya, baik-baik aja enggak gitu, jadi makanya agak lama ketemunya. Dan suami aku bilang bahwa si bayi kita ini lagi diperiksa sama dokter, yang berdoa aja mudah-mudahan sehat. Terus pas udah ke ruangan, alhamdulillahirabbil alamin banget, ternyata bayi aku alhamdulillah sehat walafiat. Cuman karena emang harusnya udah keluar dan dia emang masih belum keluar juga, jadi si kulitnya ini agak kering-kering gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah nanti juga akan hilang sendiri. Itu emang udah hilang juga, waktu itu cuman sekitar semingguan lah ya, kulitnya baru normal kayak bayi-bayi biasanya. Dan setelah itu aku hanya dirawat di sana itu selama 3 hari. Terus saran dari aku nih untuk kalian yang mau melahirkan sesar juga, yang harus dipersiapkan itu adalah data-data kalian terlebih dahulu, kayak misalnya KTP, KK, terus misalnya kalau misalnya kalian pakai asuransi, sebaiknya kalian persiapkan dengan matang juga. Terus kalau untuk pakaian bayi kayak gitu sih sebenarnya cukup 2-3 aja ya, karena mungkin pakaian itu di rumah sakit itu emang dimandiin sama suster gitu ya. Yang kayak gitu tuh ada gitu ya dari rumah sakit, kalau di rumah sakit sini sih ya, kalau di daerah aku gitu ya bayinya ada, cuman pas pulang aja gitu pakai baju kita gitu.
Terus kalau misalnya soal bayi itu paling kalian juga siapkan untuk popok aja ya, popok yang kecil. Soalnya kalau di rumah sakit itu nggak kayak di kita gitu ya, pakai apa namanya apok gitu ya, tapi pakai popok yang emang sekali pakai aja. Dan setelah melahirkan sesar ini, efek-efek yang sering sekali dialami oleh apa namanya oleh pasien operasi sesar itu, yang pertama adalah otomatis sakit di perutnya. Itu yang aku rasain sampai sekarang pun masih kerasa, tapi yang paling parah itu sampai 6 bulan pun itu masih kerasa. Dan rasanya itu kalau misalnya kita capek-capek atau bawa-bawa yang berat itu rasanya kayak disileti gitu ya, kayak disileti banget lah pokoknya, kayak gitu rasanya. Jadi pokoknya untuk kalian yang mau lahiran sesar, persiapkan mental kalian, persiapkan suami kalian lah ya, yang penting pendamping kalian gitu ya, untuk siap membantu kalian. Dan yang kalian yang harus kalian tahu ini ya, kalau misalnya baik itu melahirkan sesar ataupun normal, kalau misalnya kalian itu kelamaan di air gitu ya, kalau misalnya mau mandi sebaiknya jangan dulu mandi lah, itu bakalan dingin banget. Aku pernah itu padahal udah 40 hari ya, 40 hari ya, udah 40 harian gitu ya, itu aku tuh nyuci baju si dede cuman sedikit sih ya, paling 5 gitu ya, tapi ternyata udahnya itu aku meriang banget, itu meriang siang bolong, itu dingin banget, dan itu emang menggigil banget, dan itu emang normal terjadi pada ibu melahirkan ya teman-teman. Dan selain yang aku rasain sakit di perut gitu ya, yang paling nyata itu aku juga rasain, jadi badan kan emang karena nggak diurut kan kalau sesar itu, jadi badan tuh rasanya tuh kaku-kaku gitu ya teman-teman. Terus bekas si suntikan bius yang ada di punggung kita ini rasanya itu masih terasa sampai waktu 6 bulan tuh masih kerasa, jadi kayak sakit aja gitu, kalau misalnya kita membungkuk kayak gitu agak sakit aja gitu teman-teman. Nah itu aja teman-teman yang bisa aku share nih ke kalian, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang mau melahirkan, semoga lancar, sehat selalu, selamat dari bayinya dan ibunya ya tentunya. Dan selamat untuk ayahnya, semoga jadi ayah yang baik dan bisa membantu istrinya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.